ruwiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilahi khuluqa zaujatihi. Pada satu kesempatan diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki jaa ila Umar, datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu ridha kepadanya, yashku ilaihi, untuk mengadukan kepadanya khuluqa zaujatihi, akhlak istrinya. Ya, pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah nih udah. Ya, sudah jadi khalifah, tuh orang datang ke Sayyidina Umar. Fawaqafa bi babihi yantadiruhu. Dia nungguin di depan pintu rumahnya. Ya. Dia berdiri nungguin. Fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa huwa sakitun la yuraddu alaiha. Orang tersebut mendengarkan suara istrinya Sayyidina Umar, ya, tastatilu alaihi, yang lagi marah-marah, ngomelnya panjang, kedengeran sampai luar. Ya. Ini orang lagi di luar rumahnya Sayyidina Umar, ya. Tapi dia dengar tastatilu alaihi bilisaniha, dia lagi ngomel-ngomel tuh istrinya, ya, kepada Sayyidina Umar. Wa huwa sakitun la yuraddu alaiha, ya, tapi Sayyidina Umar diam, ya, diam, enggak yang namanya ngejawab, ya. Dia enggak juga ngebantah, diem aja udah, didiemin. Ini pelajaran besar nih buat suami-suami dan calon suami-suami nanti. Kalau bininya lagi ngomel, jangan ditanggepin. Fansarafar rajul, ya, maka tuh orang akhirnya balik lagi, pergi lagi, ya, dari rumah Sayyidina Umar. Qailan, dia ngomong dalam hati, idza kana hadza hala amirul mukminin fa kaifa hali. Kalau Amirul Mukminin sekelas, ya, Sayyidina Umar yang konon katanya dalam sebuah riwayat aroma tubuhnya tuh nggak disukain sama jin. Ya. Kalau Sayyidina Umar lewat nih depan, misalnya di gang kita begini nih, jin lewat situ nggak bakal balik lagi udah. Bau Umar nyari masalah ntar ya. Ya, mendingan balik deh. Itu sekelas Sayyidina Umar, jin takut sama baunya. Ini diomelin bininya kicuk. Emang bininya lebih galak dari jin. Perempuan kan begitu kalau udah marah. Kalau sudah pokoknya yang dulu-dulu diungkit lagi tuh. Yang bertahun-tahun yang salahnya lakinya masih diungkit aja. Ya. Dia pikir ini Amirul Mukminin nih. Gelar Amirul Mukminin itu disematkan pertama kali kepada para khalifah itu pada Sayyidina Umar. Ya. Kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, pimpinannya orang mukmin. Fa kaifa hali, gimana dengan saya? Sekelas Sayyidina Umar sama bininya yang manusia juga masih ngalah, ya, diem aja. Tahu Sayyidina Umar nih ada orang, tahu dia. Ya. Setelah selesai bininya ngomel-ngomel selesai, sudah, udah nggak jawab. Ya. Fa kharaja Umar fara'ahu mudbiran. Ya. Kemudian Umar keluar rumah. Fara'ahu mudbiran, dan dia lihat tuh, karena laki-laki tadi sempat ketok pintu rupanya, ya. Dia lihat tuh laki-laki tadi tamunya, ya, pergi meninggalkan rumahnya. Fanadahu ma hajatuka. Kemudian Sayyidina Umar panggil, ma hajatuka, itu sini ada apa? Ya, butuh apa ente yang mana? Pimpinan begitu tuh, ya. Faqala, maka nih orang bilang, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jita ashku ilaika khuluqa zaujati wastitalatiha aliyya. Aku datang mau ngadu, ya, kepadamu untuk aduannya apa? Khuluqa zaujati, ya, mengenai sikap buruk istri saya, wastitalatiha alayya, dan marah-marahnya dia kepadaku. Jadi bukan hanya Sayyidina Umar rupanya yang mau ngadu, juga lagi diomelin bininya. Datang ke rumah Sayyidina Umar, tapi yang didapetin apa? Bininya lagi ngomelin Sayyidina Umar. Dia bilang, ya udah 11-12 deh, ya, mendingan balik, kalau bahasa kita begitu. Fasami'tu zaujataka kadzalika, ya. Maka aku dengar, ya, bini ente juga sama, ya, ngomel-ngomel juga kayak bini ada di rumah.
Udah 11-12 ngapain aneh datang kalau begitu? Mendingan aneh balik deh. Gitu. Faraja'tu, ya, maka aku pulang. Kemudian aku mengatakan pada diriku, wa qultu idza kana hadza hala amirul mukminin ma'a zaujatihi fa kaifa hali. Aku berkata pada diriku, kalau yang namanya amirul mukminin keadaannya demikian di hadapan bininya, diomel-omelin begitu hebat yang ngomelnya terus dia diem, fa kaifa hali, gimana dengan aku? Kalau begitu, amirul mukminin pimpinan nih. Orang pada gentar semua sama Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar bilang, ya akhi, wahai saudaraku, inni ahtamiluha li huquqin laha alayya. Ini cerdasnya Sayyidina Umar, dia punya jawaban. Ya. Ini sesungguhnya aku ahtamiluha, ya, siap untuk menanggung, siap untuk membawa beban, ya, li huquqin, untuk hak-hak laha, bagi istriku, alayya, ya, atas aku. Memang ada hak-hak yang punya perempuan yang harus aku tanggung, gitu. Haknya perempuan, ingat, bukan kewajiban yang dibicarakan sama Sayyidina Umar. Haknya perempuan, ya, dipahami ini dari bahasanya. Ya. Inni ahtamiluha li huquqin laha alayya. Aku sudah siap menanggung hal tersebut, ya, karena ada hak-hak istriku yang harus aku berikan kepadanya. Termasuk ngomel, termasuk ngomel. Didiem ini itu haknya dia, sudah selesaikan haknya. Kewajiban kita cuma diam, yang laki-laki nih. Ya, biarin deh tuh. Diterangin sama Sayyidina Umar, innaha tabbakhatun, sesungguhnya dia memasakkan makananku, dito'ami, untuk makananku. Khubbazatun li khubzi, dia yang buat roti untukku. Ghassalatun li thiyabi, ya, dia mencuci pakaianku. Murdi'atun liwaladi, dia menyusui anakku. Catat baik-baik nih, walaisa dzalika biwajibin 'alaiha. Padahal itu bukan kewajibannya. Ingat, haknya yang diambil. Ya, itu bukan kewajibannya seorang istri. Kudu paham yang laki nanti nih. Gua kerja, pakaian gua mana? Nah, cari pembantu. Ya. Walaisa dzalika biwajibin 'alaiha. Itu catatan besarnya. Itu bukan kewajiban dia. Ya, masakin, nyediain makan, nyuciin pakaian, nyetrika, ya, nyusuin anak sampai disebut nama Sayyidina Umar, bukan kewajiban dia. Nyusuin bukan kewajibannya. Kita wajib bayar nih yang laki nih. Ya, makanya zaman dulu ada yang namanya ibu susu di pasar, disuruh bayar. Baginda Nabi SAW punya ibu susuan, namanya Halimatus Sa'diyah. Ya. Ada dua, ya, ibu susuannya, yang dua-duanya dihormati sedemikian rupa. Ya, ibu susuannya tuh. Ya. Jadi kalau ibu susuannya datang, digelarin karpetnya pakai sorbannya Nabi, duduknya di situ. Hormatinnya Nabi tuh sama ibu susuan, gimana pada ibunya sendiri. Ya. Kenapa itu dikerjakan? Walaisa dzalika biwajibin 'alaiha, padahal itu bukan kewajibannya. Wa yaskunu qalbi biha, hati saya jadi tenang. Anil harami, daripada perkara yang haram, fa ana ahtamiluha lidzalik, karena aku siap menanggung hal tersebut. Kalau nggak dimasakin nggak boleh marah yang laki. Kalau kagak disetrikain bajunya, dicuciin juga nggak boleh marah, karena bukan kewajibannya. Ya, makanya dibilang Mas nomor apa tadi? Ya, inni ahtamiluha li huquqin laha alayya. Aku siap menanggung, ya, hak-hak istriku yang harus aku berikan kepadanya. Itu haknya istri. Ya. Istri bukan pembantu. Ya. Istri bukan pembantu. Ya, makanya orang-orang dulu tuh kalau mau nikah, paling enggak mereka sudah hatam di kitab. Kenapa? Sudah paham. Si suami punya hak, si istri punya hak. Si istri punya kewajiban, suami juga punya kewajiban.
Faqala ar-rajulu ya amiral mu'minin wa kadzalika zaujati. Ya. Maka dia berkata, ya, yang orang tamunya tadi datang, wahai amiral mu'minin, ya, wa kadzalika zaujati, aku pun bersikap demikian. Cuman dia nih nggak betah dengan omelan istrinya, dia diam. Cuma nih mau nanya, nih istri saya ngomel-ngomel terus, ini salah apa kagak? Mau diaduin sama amiral mu'minin. Ya, begitu. Qala Umaru fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasiratun. Kata Sayyidina Umar, bertahanlah, ya. Tanggung tuh beban kayak begitu omelannya bini. Ya, fa innama hiya muddatun yasiratun, itu cuma sebentar. Ngomel sebentar, bini mah ngomel sebentar. Paling lama-lama 3 bulan. Ya. Iya. Muddatun yasiratun. Ya, lagi mudah sekali. Yasiratun kata Sayyidina Umar. Biarin aja. Terus kelas orang begini. Kalau kita motong tahu cukup pakai pisau. Kalau motong kayu pakai kapak. Begitu. Ya, jangan motong tahu pakai kapak. Sama bisa motong juga. Ya. Sayyidina Umar ini menempatkan dirinya pada tempatnya. Oh, istri saya. Udah diemin aja, udah neng, udah ya udah, puas, udah ya udah, lus, udah, nggak perlu dibantah, nggak perlu diomelin, apalagi dikebukin, dicekek, dibanting kayak sekarang tuh. Kan disebutin akhirnya paham kalau RCTI mah. Orang nikah kalau bukan karena agama nanti hasilnya seperti itu. Dia nikah karena agama, satu karena Allah Ta'ala, ya, karena nikah itu ibadah. Apapun yang dilakukan oleh suaminya itu kewajiban adalah ibadah. Apapun yang dilakukan oleh istrinya kepada suaminya itu ibadah. Maka masakin, nyuciin, nyetrikain, bikinin masakan, nyediain masakan, ya, itu semua adalah ibadahnya istri kepada suami. Sekarang kalau misalnya masak, cuci, setrika, kita nyewa orang 2 juta, kasih bini 2 juta. Ya. Tapi jangan dianggap pembantu. Ini haknya, kewajibanmu bukan itu. Ya, begitu. Nah, kadang-kala ada suami yang dapatnya kayak Sayyidina Umar. Ya, belajarnya langsung kepada Rasul. Dia ngelihat Rasulullah bagaimana dengan istri-istrinya, nggak sekali 2 kali. Ya. Hasil seperti ini tidak didapatkan kecuali Sayyidina Umar belajar langsung daripada Rasulullah SAW.